Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang analisis kelayakan buku teks bahasa Indonesia kelas 9, kurikulum 2013, edisi revisi 2018. Sebelumnya, perkenalkan saya Kurnia Lukita Fitriyanti selaku moderator, kemudian ada Nurul Rohmah selaku ketua kelompok, dan Seviarini sebagai penyaji. Sebelumnya, saya perkenankan kepada ketua kelompok untuk memberikan gambaran umum tentang presentasi pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Nurul Rohmah Suhaimah Muhsin yang bertugas sebagai ketua. Sebelum menjelaskan hasil analisisnya, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai materi yang akan kita bahas. Jadi kita akan membahas mengenai analisis kelayakan isi buku teks pelajaran bahasa Indonesia kelas 9, kurikulum 2013, edisi revisi 2018. Nah, ini tuh meliputi kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, dan kelayakan kegrafikannya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Rohmah yang telah memberikan gambaran umum tentang materi yang akan dipresentasikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Seviarini sebagai penyaji untuk menyampaikan hasil analisis dari kelompok kami. Baik, terima kasih kepada ketua dan moderator yang sudah membuka diskusi kita pada siang hari ini. Saya, Seviarini, akan menyampaikan hasil analisis kelayakan buku teks bahasa Indonesia kelas 9, kurikulum 2013, edisi revisi 2018. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari buku teks. Buku teks itu sendiri merupakan bahan yang paling utama dari bahan ajar yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Karena buku teks adalah sebuah media yang dapat memuat dan menyajikan berbagai informasi, pengetahuan, dan keperluan. Selanjutnya, dalam penyusunan buku teks juga perlu memenuhi kelayakan isi buku teks. Ada 4 indikator yang harus diperhatikan. Yang pertama, kelayakan isi yang terdapat dalam kurikulum. Yang kedua, kelayakan penyajian. Yang ketiga, kelayakan bahasa. Dan yang keempat, kelayakan kegrafikan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu kelayakan isi. Yang pertama, kesesuaian uraian materi dengan kurikulum kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pada buku Bahasa Indonesia kelas 9, cakupan kelengkapan materi meliputi subtopik atau subbab yang memenuhi pencapaian standar kompetensi. Namun pada buku ini ada beberapa KI dan KD yang tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018, yaitu mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Berupa kompetensi inti pengetahuan KD 3.13, yaitu menggali informasi unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Lalu ada 4.13, membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Kemudian 3.14, menelaah hubungan antara unsur-unsur buku fiksi atau non-fiksi yang dibaca. Lalu 4.14, menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Kemudian ada 3.15, menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Kemudian 4.15, membuat peta pikiran atau rangkuman alur tentang isi buku non-fiksi atau buku fiksi yang dibaca. Dan yang terakhir 3.16, menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Dan 4.16, menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi atau non-fiksi yang dibaca. Jadi itu beberapa KD yang tidak terdapat dalam buku
Bahasa Indonesia kelas 9. Kemudian yang kedua, mengenai keakuratan materi. Pada buku Bahasa Indonesia kelas 9, keakuratan materi dapat dilihat pada masing-masing topiknya yang dibahas, materi apa saja yang dipelajari tiap babnya. Bisa dilihat di sini pada bab 3, yaitu mengenai cerita pendek. Pada buku ini dijelaskan penjelasan mengenai materi penunjang. Kemudian peserta didik diminta untuk membaca dan memahami cerpen yang ada pada buku teks. Lalu diberi penjelasan mengenai pengertian cerpen, unsur-unsur cerpen, struktur, dan aspek kebahasaan pada cerpen. Konsep dan definisi yang ditampilkan sudah cukup baik. Kemudian contoh kasus yang ditampilkan juga sudah cukup beragam, serta sudah sesuai dengan kriteria peserta didik. Fakta dan data dalam buku teks pada tiap babnya tidak mengandung unsur sara, haki, pornografi, maupun bias. Maka dari hasil yang kami temukan dapat disimpulkan bahwa pada buku Bahasa Indonesia kelas 9 sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kurikulum 2013. Selanjutnya yang ketiga, mengenai kemutahiran materi. Pada buku Bahasa Indonesia kelas 9, dalam hal kemutahiran materi, ajar juga sudah cukup baik di bagian perkembangan bahasa dan sastranya, sebab pada masing-masing yang dibahas di setiap bab maupun subbabnya terdapat contoh kasus faktual. Seperti pada bab 3, yaitu mengenai cerita pendek, merupakan salah satu bagian dari kesusastraan. Pada buku teks, terdapat gambar, tabel, dan ilustrasi yang ditampilkan juga sudah cukup bagus dalam membangun keingintahuan peserta didik. Kemudian pada bab 1, mengenai laporan percobaan. Hal ini berkaitan dengan kebahasaannya, karena kegiatan utamanya yaitu menulis teks laporan percobaan. Peserta didik diberikan contoh dalam pembuatan laporan percobaan yang baik dan benar. Peserta didik juga diberikan sebuah tabel untuk mengisi contoh kasus yang diberikan. Hal ini cukup baik karena dapat menimbulkan rasa keingintahuan peserta didik. Sebab peserta didik mau tidak mau harus mengetahui apa yang diperintahkan. Lalu yang keempat, yaitu praktikum dan kewirausahaan. Pada buku Bahasa Indonesia kelas 9, praktikum dan kewirausahaannya berupa yang A, yaitu sudut pandang. Secara garis besar, materi yang disajikan pada buku Bahasa Indonesia kelas 9 juga sudah sesuai dengan kriteria buku teks yang baik, di mana pada buku tersebut kejelasan konsep antara materi dan contohnya. Yang B, yaitu relevan dengan kurikulum. Buku teks Bahasa Indonesia kelas 9 memiliki relevansi yang cukup baik dengan KI dan KD-nya, di mana praktikum yang diberikan juga dapat menarik minat peserta didik. Dapat dilihat salah satu contohnya pada bab 1, yaitu membuat teks laporan percobaan membuat pelangi. Lalu yang C, yaitu menumbuhkan motivasi. Pada buku teks Bahasa Indonesia kelas 9, praktikum yang diberikan kepada peserta didik dapat menumbuhkan motivasi. Karena biasanya peserta didik hanya diberikan materi ataupun latihan saja. Hal itu dapat membuat peserta didik merasa bosan. Dengan diberikannya praktikum, maka dapat menumbuhkan motivasi peserta didik sehingga menjadi semangat dalam belajar. Yang D, menstimulasi aktivitas peserta didik. Dengan diberikannya praktikum, peserta didik menjadi lebih aktif dengan teman maupun guru. Peserta didik juga dapat menerangkan hasil penemuannya secara jelas dan komunikatif ketika proses pembelajaran di kelas. Kemudian yang E, penunjang mata pelajaran lain. Pada buku teks Bahasa Indonesia kelas 9, praktikum cukup menunjang mata pelajaran lain. Salah satu contoh praktikum yang diberikan pada buku tersebut yaitu membuat teks laporan percobaan membuat pelangi, di mana laporan percobaan tersebut menunjang mata pelajaran lain, yaitu pelajaran IPA. Yang terakhir, yang F, memantapkan nilai-nilai.
Setelah peserta didik dapat memahami materi yang diajarkan, selanjutnya peserta didik diminta untuk memantapkan nilai-nilai yang terkandung dalam materi, seperti nilai sosialnya, nilai agama, nilai pendidikan, dan nilai yang lain-lainnya. Kemudian yang B, yaitu kelayakan penyajian. Yang pertama ada teknik penyajian. Konsistensi sistematika penyajian pada buku Bahasa Indonesia kelas 9 ini dalam setiap babnya juga sudah sangat baik, jelas, dan fokus dalam setiap babnya, yaitu terdapat pendahuluan, isi, maupun penutup. Dapat dilihat salah satu contohnya pada bab 1, melaporkan hasil percobaan juga sudah sesuai dengan KI maupun KD, yaitu menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis maupun lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Penyajian materi tersebut juga disusun dengan konsisten. Materi yang disajikan berdasarkan kompetensi dasar yang tidak mengubah tujuan pembelajaran pada KD tersebut. Salah satu contoh kegiatannya yaitu laporan percobaan membuat pelangi dengan struktur, kebahasaan, dan kelengkapan data yang tersusun berupa teks, gambar, disampaikan dengan baik, dan memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga peserta didik dapat memperoleh konsep-konsep dasar keilmuan. Lalu yang kedua, yaitu pendukung penyajian. Pada bagian pendahuluan, pada buku Bahasa Indonesia kelas 9 juga sudah sangat baik, karena terdapat pengantar yang memuat gambaran umum isi buku, terdapat petunjuk penggunaan yang memuat tujuan dari buku dan isi buku tersebut. Selain itu juga terdapat daftar isi yang dapat memberikan gambaran mengenai isi buku dengan disertai nomor halamannya. Pada bagian isi buku Bahasa Indonesia kelas 9 juga sudah baik karena dilengkapi dengan pendahuluan, rujukan, dan pelatihan atau kegiatan yang bervariasi. Namun, tidak ada rangkuman pada setiap babnya. Lalu yang ketiga, penyajian pembelajaran. Dalam buku Bahasa Indonesia kelas 9, keterpusatan pada pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning dan problem-based learning sudah baik. Pada discovery learning, guru membimbing peserta didik. Selain itu, peserta didik dapat mengerjakan tugas dan dapat memecahkan masalahnya secara mandiri. Hal ini berkaitan dengan problem-based learning. Bisa dilihat contohnya pada bab 2 mengenai pidato persuasif, di mana peserta didik diminta untuk membuat pidato persuasif dengan tema yang didapat dari hasil undian. Kemudian pidato tersebut disampaikan dalam waktu maksimal 5 menit. Pada buku Bahasa Indonesia kelas 9 tersebut dapat merangsang metakognisi peserta didik, seperti sikap spiritualnya dan sikap sosial sudah baik yang berproses selama pembelajaran berlangsung. Kemudian yang keempat, koherensi dan keruntutan alur pikir. Pada buku Bahasa Indonesia kelas 9, koherensi dan keruntutan alur pikir saling berhubungan dengan penyampaian pesan antara subbab dengan bab lainnya. Keterpaduan dan keruntutan materi dalam berbahasa dan bersastra saling berkaitan, seperti keselarasan yang mendalam antara bentuk dan isi karya sastra, dan hubungan logis antara kalimat dalam satu paragraf. Selanjutnya yang C, yaitu analisis kelayakan bahasa. Yang pertama, komunikatif. Pada buku Bahasa Indonesia kelas 9, keterbacaan pesan disajikan dengan bahasa yang menarik, jelas, tepat sasaran, tidak menimbulkan makna ganda, dan menggunakan kalimat efektif, serta lazim dalam komunikasi tulis bahasa, sehingga mendorong peserta didik untuk mempelajari buku Bahasa Indonesia ini secara tuntas. Selanjutnya yang kedua, yaitu lugas.
dalam buku Bahasa Indonesia kelas 9, struktur kalimat yang digunakan juga sudah mewakili isi pesan atau informasi yang ingin disampaikan, dengan tetap mengikuti tata kalimat Bahasa Indonesia. Pada buku Bahasa Indonesia kelas 9 ini, kalimat yang digunakan juga sudah efektif, lalu mudah dipahami, serta mengenai sasaran, sehingga pengembangan dan pemahaman peserta didik terhadap materi ajar tidak jauh dari tujuan pembelajaran, melainkan langsung memahami materi ajar yang diberikan. Lalu di sini ada istilah yang digunakan dalam buku Bahasa Indonesia kelas 9 sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah asing dicetak miring atau dalam tanda kutip, contohnya seperti fixed gear, drivetrain, crank, chain ring, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, dialogis dan interaktif. Bahasa yang digunakan oleh penulis sederhana, tepat, dan dapat mengajak berdialog interaktif antara peserta didik dengan penulis. Bahasa yang digunakan pada buku Bahasa Indonesia kelas 9 ini mampu merangsang peserta didik untuk bertanya dan mencari informasi secara mandiri pada buku maupun sumber lainnya. Lalu yang keempat, kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Dalam buku Bahasa Indonesia kelas 9, bahasa yang digunakan juga sudah sesuai dengan tingkatan peserta didik, sehingga peserta didik tidak merasa kesulitan dan dapat memahami isi materi pada buku teks ketika belajar. Dalam buku Bahasa Indonesia kelas 9 ini, bahasa yang digunakan juga sudah sesuai dengan tingkat perkembangan sosial maupun emosional siswa. Selanjutnya yang kelima, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Setelah dianalisis dengan seksama, buku Bahasa Indonesia kelas 9 ini, buku Bahasa Indonesia kelas 9, penulis benar-benar menulis buku ini dengan apik serta memperhatikan penulisan dengan kaidah-kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan UED. Ejaan yang digunakan pada buku Bahasa Indonesia kelas 9 ini juga sudah mengacu kepada pedoman ejaan yang disempurnakan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sehingga sudah sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia. Selanjutnya yang keenam, penggunaan istilah, simbol, atau icon. Dalam buku Bahasa Indonesia kelas 9, penggunaan istilah yang digunakan juga sudah menggambarkan suatu konsep yang konsisten. Istilah yang digunakan adalah istilah baku sesuai dengan PUED dan KBBI. Misal penggunaan istilah audiens yang berarti peserta. Selanjutnya yang D, analisis kelayakan kegrafikan. Yang pertama ada desain kulit buku. Desain kulit muka pada buku Bahasa Indonesia kelas 9 sudah baik, termasuk elemen warna maupun ilustrasi. Karena pada kulit muka ditampilkan gambar bendera merah putih dan peserta didik yang sedang belajar. Namun pada kulit belakang dan punggung buku tidak ditampilkan dan tidak terlihat desainnya karena menggunakan buku digital. Dalam buku Bahasa Indonesia ini juga sudah menampilkan pusat pandang yang baik, yaitu sebagai daya tarik awal dari buku sudah memperjelas tampilan teks maupun ilustrasinya. Bahasa Indonesia kelas 9 ini keseimbangan pada unsur tata letak meliputi judul, pengarang, ilustrasi, dan logo, serta ukuran tata letak, tipografi, dan unsur pendukung lainnya juga sudah proporsional sesuai ukuran buku. Pada buku Bahasa Indonesia ini juga sudah memperhatikan tampilan warna yang stabil sehingga memperjelas materi atau isi buku. Buku Bahasa Indonesia kelas 9 ini hanya terdapat satu seri yang mencakup keseluruhan materi dalam 1 tahun pelajaran. Kemudian yang kedua, ukuran buku. Dalam buku Bahasa Indonesia kelas 9 ini, ukuran format buku sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah, menggunakan ukuran kertas 25 cm. Selanjutnya yang ketiga, tipografi kulit buku. Judul buku Bahasa Indonesia kelas 9 juga telah memberikan informasi secara tepat mengenai materi isi buku berdasarkan bidang studi tertentu. Dalam hal ini yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Judul buku juga telah ditampilkan lebih menonjol daripada warna latar belakangnya. Pada buku Bahasa Indonesia kelas 9 ini hanya menggunakan satu jenis huruf, yaitu Times New Roman. Namun,
Yang berbeda itu pada ukuran huruf pada judul, subbab, dan penjelasan materinya. Dalam buku Bahasa Indonesia kelas 9 ini, agar tidak mengurangi tingkat keterbacaan dan kejelasan dari informasi yang disampaikan, jenis huruf yang digunakan juga sudah sesuai dengan standar ketentuan. Lalu yang keempat, ilustrasi kulit buku. Dalam buku Bahasa Indonesia kelas 9, pembaca dengan cepat menerima gambaran tentang materi ajar tertentu. Secara visual, jenis ilustrasi yang ditampilkan berdasarkan materi ajarnya juga sudah sesuai. Ilustrasi kulit buku berupa gambar bendera Indonesia, yaitu merah putih, dan gambar peserta didik yang sedang belajar di kelas. Pada buku Bahasa Indonesia kelas 9, objek yang ditampilkan juga sudah sesuai. Dari bentuknya, warna maupun ukuran objeknya. Sehingga peserta didik tidak salah tafsir. Selain itu, warna yang digunakan pada ilustrasi cover juga sudah berwarna cerah. Lalu yang kelima, yaitu desain isi buku. Dalam buku Bahasa Indonesia kelas 9, penempatan unsur tata letak, meliputi judul, subjudul, kata pengantar, daftar isi, dan ilustrasi, pada setiap awal bab juga sudah konsisten. Penempatan unsur tata letak pada setiap halaman dalam buku ini juga sudah mengikuti pola dan tata letak yang ditetapkan. Susunan teks pada akhir paragraf juga terpisah dengan jelas, berupa jarak pada susunan teks rata kiri maupun kanan atau blok, ataupun dengan inden pada susunan teks dengan alinea. Penempatan unsur tata letak meliputi judul, subjudul, teks, ilustrasi, keterangan, gambar, dan nomor halaman juga sudah dicetak secara proporsional. Pada buku Bahasa Indonesia kelas 9 ini, susunan tata letak halaman genap dan halaman ganjil juga sudah mengacu pada prinsip dua halaman yang terbuka dan berdampingan secara proporsional. Dalam buku Bahasa Indonesia ini, judul bab pada buku ini ditulis secara lengkap dengan angka pelajaran bab 1, bab 2, dan seterusnya. Penulisan subjudul juga sudah disesuaikan dengan penyajian materi ajar. Selain itu, keterangan gambar ditempatkan berdekatan dengan ilustrasi dengan ukuran lebih besar dari huruf teks. Selain itu, penempatan judul, subjudul, hiasan, atau ilustrasi pada halaman sebagai latar belakang tidak mengganggu kejelasan serta penyampaian judul, subjudul, dan ilustrasi. Pada teks tidak menimbulkan salah interpretasi terhadap materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya yang keenam, yaitu tipografi isi buku. Dalam buku Bahasa Indonesia kelas 9, hanya menggunakan satu jenis huruf, yaitu Times New Roman. Namun yang berbeda itu terdapat pada judul, subbab, maupun penjelasan materinya. Ukuran hurufnya berbeda. Pada buku Bahasa Indonesia ini juga tidak menggunakan jenis huruf hias maupun dekoratif. Karena jika menggunakan huruf tersebut, kemungkinan akan mengurangi tingkat keterbacaan susunan teks. Kemudian variasi huruf dalam buku Bahasa Indonesia kelas 9 digunakan untuk membedakan huruf pada judul maupun subjudul, serta memberikan tekanan pada susunan teks yang dianggap penting dalam bentuk tebal. Dalam buku Bahasa Indonesia kelas 9, menunjukkan urutan susunan teks secara berjenjang, sehingga peserta didik dapat mudah memahami buku tersebut. Urutan susunan teks dapat dibuat dengan perbedaan jenis huruf, ukuran huruf, dan variasi hurufnya. Urutan judul juga sudah ditampilkan secara proporsional, tidak menggunakan perbedaan ukuran huruf yang terlalu mencolok. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu ilustrasi isi. Ilustrasi isi ini berfungsi untuk memperjelas materi atau teksnya, sehingga mampu menambah pemahaman maupun pengertian peserta didik pada informasi yang disampaikan pada buku tersebut. Bentuk, ukuran maupun ilustrasi pada buku Bahasa Indonesia ini juga sudah tepat, sehingga peserta didik tidak salah tafsir ketika membaca buku tersebut. Contohnya bisa dilihat pada ilustrasi pidato persuasif diilustrasikan oleh Seven Suzuki yang sedang memberikan pidato. Keseluruhan
ilustrasi dalam buku bahasa Indonesia ini juga sudah ditampilkan secara serasi dengan unsur materi atau isi buku, meliputi judul, subjudul, teks, maupun keterangan gambar pada seluruh halaman, sehingga dapat menimbulkan daya tarik pada peserta didik, sehingga peserta didik dapat memahami buku tersebut dengan mudah. Sekian presentasi hasil analisis buku teks Bahasa Indonesia kelas 9. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Seviarini selaku penyaji yang telah mempresentasikan hasil analisis dari kelompok 4. Selanjutnya saya serahkan kepada Nurul Rohma selaku ketua kelompok untuk menyampaikan kesimpulan. Baik, jadi kesimpulan hasil analisis buku Bahasa Indonesia kelas 9 kurikulum 2013 edisi 2018 yaitu pada keakuratan materi dan kemutahiran materi sudah cukup baik karena konsep dan definisi keakuratan dan data, contoh gambar, diagram, dan ilustrasi, serta acuan pustakanya sudah jelas. Kemudian, analisis kelayakan penyajian juga sudah jelas dan fokus, karena konsistensi sistematika penyajian pada buku Bahasa Indonesia kelas 9 ini dalam setiap babnya sudah baik, yakni terdapat bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian kelayakan bahasa pada buku ini juga sudah komunikatif, lugas, interaktif, serta sesuai dengan perkembangan usia peserta didik. Ukuran format buku juga sudah sesuai dengan standar menurut ISO yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Variasi hurufnya juga hanya menggunakan font Times New Roman, tidak menggunakan jenis huruf dekoratif. Nah, kasus yang kami temukan dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 9 ini terdapat beberapa KD atau kompetensi dasar yang tidak ada pada buku, yaitu materi mengenai cerita fiksi dan non-fiksi. Itu pada KD 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, dan KD 4.13, 4.14, 4.15, dan 4.16. Kasus yang kami temukan ini menjadi masukan untuk Kemendikbud dan tim penyunting untuk mengecek kembali buku teks Bahasa Indonesia kelas 9 sebelum dibagikan kepada peserta didik. Sekian kesimpulannya, saya kembalikan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Rohma selaku ketua kelompok yang telah menyampaikan kesimpulan dari presentasi kita pada kesempatan kali ini. Untuk itu, saya cukupkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.